Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para santri, para alumni dan seluruh penonton dimanapun berada. Jadi di sini saya membuat sebuah video, yang mana video ini saya ingin mencoba untuk menerapkan kaidah nahwu shorof itu sebagai alat untuk membaca kitab kuning. Karena ketika saya amati itu kadang banyak dari para santri juga alumni pesantren yang kadang itu bingung cara penerapan nahwu shorof itu seperti apa gitu ya. Maka karena itu di sini saya mencoba untuk latihan bareng-bareng. Kira-kira gimana sih cara penggunaan nahwu shorof itu dalam membaca kitab? Oke, langsung saja. Ya, di sini saya menggunakan kitab Risalatul Muawanah. Ya, ini sudah saya download kitabnya. Dan ini nanti pertama kita maknai dulu, kemudian setelah itu nanti kita cari targetnya, kedudukannya, i'rabnya, ya, dan sebagainya. Kita mulai dari fasal yang pertama, yaitu fasal yang menjelaskan tentang keyakinan. Fasal pertama dari kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal. Wa alaika lan ing atase sira ayyuhal akhu he dulur lanang al habibu kang seneng, kang demen bitakwiyati yakinika kelawan nguatake keyakinan sira, wa tahsinihi lan bagusi keyakinan sira. Fa innal yakina mongko stune keyakinan idza tamakana rikalane manggon utawa ana apa yakin minal qalbi saking ati, wa istaula lan nguasani apa yakin alaihi ing atase qalbi ati, sara mongko dadi apa al-ghaibu barang kang ghaib, kanahu kaya setuhune ghaib iku syahadatun ketinggal. Wa inda dzalika lan ing dalem mengkono syahadah iku yaqulu dawuh sapa al-muqinu wong kang yakin, kama kala kaya oleh dawuh sapa Aliyu Sayyidina Ali karoma muga-muga mulyake sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Lau kusifa lamun den buka apa al kita ututup masdatu mongko ora nambah apane keyakinane. Itu tadi makna dari alinea pertama ini. Kemudian coba kita bahas bersama-sama, kira-kira kenapa tadi itu kok saya jadikan khobar, kenapa ini menjadi mubtada, ini sebagai tamyiz, ya ini kok ono mongkone itu apa. Itu kita bahas bersama-sama setelah ini. Mulai kalimat yang pertama, wa alaika. Wow ini adalah wow istinaf atau wow yang dianggap sebagai bayangan titik atau koma, ya. Jadi anggap ini alinea baru. Berarti setelah wow ini berarti ini sudah beda pembahasan dengan kalimat sebelumnya. Maka biasanya setelah wow istinaf ini, ketika kalimat ini berupa isim ma'rifat, itu biasanya menjadi mubtada, ya. Tapi di sini bukan berupa isim, ya, tapi berupa huruf, ya, huruf. Alaika susunan jar majrur, ala huruf jar, kanya majrur. Berarti ada tiga kalimat ini, ya. Waw huruf istinaf, kemudian ala huruf jar, dan ka ini isim domir. Alaika susunan jar majrur, ala huruf jar, kanya majrur. Ala berarti yang mengejarkan, kanya yang dijarkan. Berarti ala ini adalah amil, kanya ini adalah ma'mul, ya. Amil itu penyebab, ma'mul i'rabnya dibaca rafa, nasab, jar, apa jazm. Sedangkan ma'mul itu kalimat yang disebabkan oleh amil, dibaca rafa, nasab, jar, apa jazm. Karena di sini adalah isim domir, yaitu ka, ya, ka itu isim domir, kamu, maka ka di sini hukumnya adalah mahal jar.
karena jatuh setelah huruf jar yaitu ala, dan hukum dari isim dhamir ini hukumnya mabni. Berarti ka ini hukumnya bukan jar tapi mahal jar, karena ka ini isim mabni. Jadi isim mabni itu ada 3 isim dhamir, contohnya seperti ka, kemudian isim isyarah, contohnya seperti alladzi, hadza, hadzani, haula'i, ila akhirih, dan isim mausul contohnya seperti alladzi, alladzani, alladzina, ila akhirih. Baik, itu ya. Jadi alaika susunan jar majrur, ala huruf jar, ka majrur. Ala yang mengejarkan, ka yang dijarkan. Ka hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ala, dan isim dhamir hukumnya mabni. Ayuha ini adalah huruf nida atau kata panggil. Huruf nida, maka ini pembahasannya tentang munada ya. Munada dalam bab mansubatil asma. Itu ada bab tentang munada kalau dilihat surumiyahnya. Ya, maka munada itu ada pembagiannya, ada munada mufrad alam, ada munada nakirah maksudah, munada nakirah ghairu maksudah, ada munada mudhof dan munada syibah mudhof. Maka contoh ayyuhal akhu ini adalah munada nakirah maksudah. Maka kalau munada nakirah maksudah, maka alahu ini hukumnya mabni atas alamat rofa'nya, gitu ya. Ayyuha huruf nida, alahu munada nakirah maksudah, mabni atas alamat rofa'nya, tandanya dengan dhammah sebab isim mufrad. Al-habibu i'rabnya dibaca rofa karena menjadi naat atau sifat dari al-akhu. Karena al-akhu tadi itu rofa, maka al-habibu ini juga harus rofa. Ini saya retoret aja ya. Tadi ini al-akhu ya rofa, maka ini al-habibu juga rofa. Jadi al-habibu itu harus sama dengan al-akhu. Kalau al-akhunya ini rofa, maka al-habibu harus rofa karena ini sebagai sifat atau naat, singkatannya shot itu ya. Dan naat ini harus ikut man'ut dalam 4 hal ya. Yang pertama dalam segi i'rabnya, kalau ini nasab, jar, jazm, ya, rofa gitu ya. Kemudian dalam segi ma'rifat nakirahnya, kalau contoh alahu ini ma'rifat ya, ini karena ada alnya. Kemudian al-habibu juga harus ma'rifat, harus ada alnya. Kemudian dalam segi mudzakkar muannasnya, ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kemudian dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, ini mufrad, ini mufrad. Berarti al-habibu i'rabnya dibaca rofa karena menjadi naat yang ikut man'ut yang dibaca rofa yaitu al-akhu. Tandanya dengan dhammah sebab isim mufrad gitu ya. Ayyulahu akhu, al-habibu kang seneng, kang naat. Kemudian bitakwiyati ada huruf jar bi, ada takwiyati. Berarti ini susunan jar majrur, bi huruf jar, takwiyati majrur. Berarti takwiyati i'rabnya dibaca jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu bi, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad gitu ya. Yakinika, yakini i'rabnya dibaca jar. Takwiyati yakini ini susunan idhofah ya. Takwiyati yakini susunan idhofah. Ini apa mangkore? Nah, di bitakwiyati jar majrur, takwiyati yakini ini idhofah, takwiyati mudhof, yakini ini mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu hukumnya selalu jar karena termasuk maf'ulatul asma atau isim-isim yang dibaca jar. Maka yakini i'rabnya dibaca jar, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad ya. Yakini dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad. Mudhofnya lafaz takwiyati, maka takwiyati di sini nggak boleh ada tanwinnya ya, atau mungkin ada alnya, ini nggak boleh karena namanya mudhof itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Jadi harus takwiyati yakini gitu. Dan membacanya itu harus gandeng. Maka kalau makna itu nggak boleh dibaca bitakwiyati lawan nguatake ya. Yakini, yakinan, yakinika, keyakinan siro, itu nggak boleh. Harus
bitakwiyati yakini, lawan nguatake keyakinan siro. Karena ini adalah susunan idhofah gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti contoh kunci rumah gitu. Saya sering membuat contoh itu seperti kunci rumah Zaid hilang. Maka ketika ditanya yang hilang itu siapa, kuncinya apa, rumahnya apa, Zaidnya, pasti jawabannya adalah kuncinya. Berarti kunci rumah itu idhofah, kuncinya itu mudhof, rumahnya mudhof ilaih gitu ya. Rumahnya itu sebagai mudhof, Zaidnya itu mudhof ilaih gitu. Itu berarti ada dua susunan idhofah. Dan syarat dari idhofah ini dia tanpa al dan mudhofnya tanpa al dan tanpa tanwin, dan mudhof ilaihnya itu pasti dibaca jer ya, karena yakin menjadi mudhof ilaih tandanya dengan kasroh sebab yakin adalah isim mufrad. Yakinika ini juga susunan idhofah, yakinnya ini mudhof ilaih, maka yakini nggak boleh dibaca yakinin atau al yakini gitu, nggak boleh, karena seperti takwiyati tadi bahwasanya namanya mudhof itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin ya, maka harus dibaca yakini gitu. Nah, maka K-nya ini hukumnya berarti mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, mudhof yang lafadz yakini, dan isim domir hukumnya mabni. Maka meskipun K-nya ini fathah, tapi ini hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Seperti yakin tadi mudhof ilaih selalu jar. Akan tapi karena di sini K adalah isim domir seperti alaika tadi itu termasuk isim yang mabni, maka K-nya ini hukumnya mahal jar atau menempati hukum jar. Kemudian wa tahsinihi, wawunya adalah wawu atof, tahsini ya, ini berarti disebut sebagai apa? Maktuf ya. Jadi yakin tahsini ini disebut sebagai maktuf, sama dengan naat tadi, termasuk tawabe. Jadi tabe itu ada 4, ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, tahsini termasuk yang atof itu, wawunya wawu atof, tahsini yang namanya maktuf, yang diikuti namanya maktuf alaih. Karena yakini tadi itu jar ya, yakini tadi itu jar, maka tahsini harus jar. Tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Tahsinihi ini susunan idhofah juga. Tahsini maka nggak boleh dibaca tahsinin atau al tahsini, nggak boleh. Tahsini mudhof, hi-nya mudhof ilaih ya, karena hi ini isim domir berarti hi hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, dan isim domir hukumnya mabni itu ya. Fa innal yakinah, inna ini adalah saudaranya, inna adalah amil nawasih. Amil nawasih itu adalah amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi mubtada khobar yang asalnya kedua-duanya itu rofa, maka ketika kemasukan inna maka sudah berubah, nggak semuanya rofa gitu ya. Itu dilihat jurumiyahnya. Maka al yakinah i'rabnya dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Inna amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca isimnya dibaca pada tikus ya. Ya isimnya dibaca nasab, rofanya dibaca rofa. Isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Itu karena inna amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maka yakina ini robnya dibaca nasab karena menjadi isimnya inna, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Idza tamakkana ini adalah fi'il, ini berupa khobar. Jadi khobarnya inna. Idza tamakkana ini khobarnya inna, berarti namanya khobar itu hukumnya awalnya adalah rofa. Akan tapi karena ini adalah khobar berupa jumlah fi'liyah, tamakkana ini fi'il ya, maka ini hukumnya mahal rofa gitu ya. Karena khobar membaginya ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad dibagi lagi menjadi berapa itu? 4, ada yang 4, ada yang 2. Kalau 4 berarti ya langsung disebutkan, kalau yang 2 berarti dibagi lagi.
Di khobar ada dua, ada khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua, jumlah dan syibah jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibah jumlah ada dua, yaitu dhorof dan jar majrur. Dan idza tamakkana itu termasuk khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah, maka hukumnya mahal rofa, gitu ya. Berarti fa'inal yakina engko setune yakin iku idza tamakkana ari kalane manggon apa yakin, ya gitu ya. Kemudian idza ini adalah huruf syarat, huruf syartiyah ya, yaitu huruf yang menjazmkan dua fi'il ketika itu masuk pada fi'il mudhari gitu ya. Idza, jadi biasanya itu amil jazm yang dimulai dari in gitu ya. Amil jazm kalau dibaca kan lam lama alam alama lam amar lam dua lam nahi lam dua in. Nah mulai dari in itu ya, in ma man mah ma air mata na zuma kaifama idzan itu. Berarti idzan itu termasuk huruf syartiyah. Maka huruf syartiyah ini pasti fi'il setelahnya ini disebut sebagai fi'il syarat ya. Fi'il yang pertama itu tamakkana fi'il syarat. Fi'il yang kedua soro ini sebagai jawab syarat. Mongko itu adalah jawab syarat. Jadi kalau kita mana kitab kok ono mongko nih, itu biasanya di depannya itu ada huruf syartiyahnya itu ya. Contohnya in akum yakum gitu. In yakum akum ya, jika dia itu makan saya makan, kan itu. Nah, ini berarti idza huruf syartiyah tamakkana sebagai fi'il syarat, soronya sebagai jawab syarat. Tamakkana i'rabnya mabni fathah, tamakkana karena fi'il madi yang tidak bertemu dengan amil nasab dan fi'il nanti yang tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak, maka hukumnya mabni fathah. Jadi hukum dari fi'il ada tiga, fi'il madi, mudhari, sama fi'il amar. Satu-satunya fi'il yang hukumnya mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il amar itu hukumnya mabni. Kalau fi'il madi hukumnya dia mabni fathah kalau nggak bertemu amil nasab dan kalau nggak bertemu dhamir rafa mutaharrik atau wawu jamak. Kalau fi'il mudhari itu hukum asalnya rafa. Kalau dibaca nasab berarti kemasukan amil nasab, kalau dibaca jazm berarti kemasukan amil jazm. Berarti langsung kembali ke tamakkana. Tamakkana itu hukumnya mabni fathah karena fi'il madi yang tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Tamakkana ya tamakkanu tamakkunan ilairi. Kok bukan fi'il amar? Kok bukan fi'il mudhari? Ini kan ada huruf mudhari'ahnya ta. Kalau ini sama tanya ini huruf mudhari'ah, berarti apa fi'il madinya? Makana gitu. Makana yam kunu, harusnya yam kunu tam kunu, ini tamakana ya. Ini nggak bisa dikatakan fi'il mudhari. Tapi kalau kita nggak tahu harokat itu kan kelihatannya seperti fi'il mudhari kan, diawali huruf ta. Karena diawali huruf mudhari, huruf mudhari ada 4, ada alif, nun, ya, ta. Nah, jadi seakan-akan seperti fi'il mudhari. Tapi kalau itu fi'il mudhari berarti harus ketika madinya itu dibuang. Makana yam kunu harusnya. Makana yam kunu, tam kunu. Nah, ini kok tamakana, berarti ini bukan fi'il mudhari, berarti fi'il madi. Nah, kemudian minal qalbi susunan jar majrur, min huruf jar al qalbi majrur, al qalbi hurufnya dibaca jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu min, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Sudah jelas ini jar majrur. Wa istaula ini adalah fi'il madi seperti tamakkana tadi ya. Jadi hukumnya mabni fathah karena fi'il madi tidak bertemu dengan alif dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Istaula yastauli gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Istaf'ala yastafilu istif'alun mustafilun mustafilun ya. Kemudian alaihi ini adalah susunan jar majrur ala huruf jar, hinya ini majrur. Berarti hi hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ala, dan isim dhamir hukumnya mabni. Soro ini tadi sama dengan tamakkana yaitu fi'il madi yang tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak, maka hukumnya mabni fathah.
Al-ghaibu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il ya. Karena ada fi'il yaitu soro. Soro ini fi'il, al-ghaibu ini fa'ilnya. Maka namanya fa'il termasuk marfu'atul asma, maka harus dibaca rafa. Soro mengko dadi opo al-ghaibu bareng kang ghaib. Nih gitu. Berarti tandanya dengan doma sebab isim mufrad. Ka'anna ini adalah saudaranya inna lakinna ka'anna itu ya, saudaranya inna. Berarti amalnya tansibul isma wa tarfaul khobar gitu ya. Maka hu-nya ini hukumnya mahal nasab karena menjadi isimnya inna. Isimnya inna tadi dibaca nasab tansibul isma, berarti isimnya dibaca nasab. Karena karena hu ini hukumnya mabni, maka hu hukumnya mahal nasab karena menjadi isimnya ka'ana, dan isim domir hukumnya mabni. Syahadatun i'rabnya dibaca rafa karena menjadi khobarnya ka'ana, tandanya dengan doma sebab isim mufrad gitu ya. Nah itu saya rasa sudah jelas, dan saya hapus dulu cekak ruwet. Nah, ya, kita lanjutkan. Kemudian wa inda dzalika. Inda ini adalah dzorof ini termasuk mansubatil asma ya, inda. Kemudian mansubatil asma dibaca nasab. Dzalika ini hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, mudhofnya lafadz indah ya. Berarti indah dzalika ini adalah idhofah, indahnya mudhof, dzalikanya mudhof ilaih. Karena isim isyarah berarti hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, dan isim isyarah hukumnya mabni. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa isim domir, isim isyarah sama isim mausul itu hukumnya mabni. Jadi nggak boleh dibaca rafa, nasab, jar, enggak seperti itu. Dan yakulu, qala yakulu ini adalah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tidak bertemu dengan amil nasab, tidak bertemu dengan amil jazm, maka i'rabnya dibaca rafa, tandanya dengan dhamma sebab fi'il mudhari' sahih akhir. Al-mukinu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il karena jatuh setelah fi'il yaitu yakulu ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Tadi fa'ilnya al-ghaibu tadi kan ya. Maka al-mukinu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Kama susunan jar majrur. Ka ini huruf jar, ma-nya majrur ya, maka ma ini hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ka, dan isim mausul hukumnya mabni. Isim mausul ya, hukumnya mabni. Itu isim domir ka, isim isyarah contohnya seperti dalika, isim mausul contohnya seperti ma ya, alladzi aladani alladina allati aladani ala iman ma'al, ma ini kan isim mausul. Hadani haulai hadani haulai dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika ini isim isyarah. Wa huma hum yauma hunna kakumakum ya, kakumakum kikumakun yana ini isim domir. Tiga isim ini hukumnya mabni gitu ya. Maka ketika dibaca jar mahal jar, ketika dibaca rafa mahal rafa, ketika dibaca nasab mahal nasab. Qala fi'il madi mabni fathah karena tidak bertemu dengan dhamir fa mutaharrik dan waw jama'. Aliyu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il. Sekali lagi jatuh setelah fi'il, ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Aliyu i'rabnya dibaca rafa, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Karoma ini fi'il madi mabni fathah karena tidak bertemu dengan dhamir fa mutaharrik dan waw jama'. Awahu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il. Fa'ilnya karoma. Ano fi'il ano fa'il. Fa'il termasuk mansub marfu'atil asma. Berarti awahu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'il, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Wajha ini menjadi maf'ul, maf'ulnya Allah ya. Jadi wajha ini dibaca wajha dibaca maf'ul ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il itu kalau fi'ilnya fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya itu pasti rafa, maf'ul itu pasti nasab karena masuk mansubatil asma. Maka wajah i'rabnya dibaca nasab karena menjadi maf'ul, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Hu hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, mudhofnya lafadz wajha
maka gak boleh diwajah wajahan, itu gak boleh, harus wajah karena menjadi mudhof. Wajahu idhofah, wajahnya mudhof, hunya mudhof ilaih, hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, dan isim dhamir hukumnya mabni. Lau ini juga termasuk huruf syartiyah ya, huruf syartiyah itu huruf yang huruf syarat, maka fi'il setelahnya disebut sebagai fi'il syarat. Kusifa ini fi'il syarat. Masdatu ini adalah jawab syarat, jawabnya mongko gitu ya. Lau kusifa lamun dibuka apa oleh kita tutup, masdatu mongko ora, mongko gitu ya. Nah, kusifa ini adalah fi'il madi mabni majhul karena asalnya kasafa karena ini fi'il madi maka menjadi kusifa. Duma awalhu wa kusira ma qoblal akhir. Kalau fi'il mudhari duma awalhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi karena ini fi'il madi maka duma awalhu wa kusira, kusifa. I'rabnya apa? Mabni fathah, sebab fi'il madi yang tidak bertemu dengan dhamir raf'a mutaharrik dan wawu jamak. Ono fa'il, tapi di sini kita bukan sebagai fa'il tapi sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul tadi. Karena kasafa ini beda dengan karoma, beda dengan mana tadi? Yakulu, beda dengan soro kan gitu. Kalau ini kan mabni maklum semuanya, karoma, kurima, ya. Den mulyaake. Kusifa den buka gitu. Doroba duriba, la yakulu yuqalu, ya gitu ya. Ini karena jatuh setelah fi'il mabni majhul maka menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il juga sama dengan fi'il, yaitu termasuk marfu'atil asma, maka al-qita'u i'rabnya dibaca rafa karena menjadi naibul fa'il, tandanya dengan dhammah sebab isim mufrad. Ma ini huruf nafi, ma yang bermakna ora. Masdatu, ini adalah fi'il madi yang bertemu dengan dhamir rafa yaitu tu, maka i'rabnya mabni sukun. Fi'il madi yang bertemu dengan dhamir rafa itu mabni sukun. Kalau bertemu dengan wawu jamak mabni dhammah. Kalau enggak bertemu dengan dhamir rafa atau wawu jamak maka mabni fathah, seperti karoma, kusifa itu tadi ya, soro itu. Kemudian yakinan i'rabnya dibaca apa? Nasab karena menjadi tamyiz. Tamyiz juga termasuk mansubatil asma, maka yakinan i'rabnya dibaca nasab, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Nah, itu i'rabnya. Jadi cara untuk kita memurati mentarkib kalimat ini, kedudukannya sebagai apa, ini sebagai apa, jadi harus ditelusuri mulai dari awal ya, sedikit demi sedikit ya. Nanti ketemu fi'ilnya, maka fi'il harus butuh fa'il itu termasuk marfu'atil asma maka dibaca rofa. Ono fa'il kok setelahnya kok maf'ul ya, nasab, maka ini menjadi maf'ul dan sebagainya. Itu caranya seperti itu ya. Jadi dari satu alinea ini kita sudah dapat menyimpulkan ya, dapat banyak sekali pelajaran. Bahwasanya yang pertama, fi'il itu i'rabnya, fi'il ada 3, ada fi'il madi contohnya seperti soro, ada fi'il mudhari seperti yakulu, ada fi'il amar nggak ada di sini. Tapi ya, kalau yang fi'il madi soro ini sama kusifa sama mana tadi, tamakana, ini mabni fathah ya, fi'il madi mabni fathah. Tapi kalau yang fi'il mudhari yakulu ini i'rabnya rafa karena satu-satunya fi'il yang hukumnya mu'rab hanya fi'il mudhari. Fi'il madi sama fi'il amar itu hukumnya mabni. Berarti yang bisa berubah itu cuma yakulu. Yakulu bisa dibaca yakulu, bisa dibaca an yakula, bisa dibaca lam yakul gitu. Kalau kemasukan amal nasab an maka menjadi an yakula. Kalau kemasukan amal jazm contohnya lam maka menjadi lam yakul gitu. Tuh. Kemudian tadi juga ada pelajaran bahwasanya ada huruf syarat. Huruf syarat itu fi'il setelahnya namanya fi'il syarat. Fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Andaikan ini fi'il mudhari maka ini mesti dibaca jazm, dijazmkan oleh huruf syarat ini, in atau idza, in ma man idman ayun ila akhirih.
itu ya, itu mongko itu ya. Kemudian apalagi tadi ya, ada idofah itu sebenarnya seperti tasinihi ya, takwiyati yakinika, ini dua susunan idofah ya. Ini takwiyati yakini sama yakinika, ini dua susunan idofah. Jadi yang pertama ini namanya sebagai mudhof ya. Ini ya saya bisa ya, bi takwiyati ini susunan jar majrur, takwiyati yakinika, yakini ini adalah idofah. Jadi takwiyatinya mudhof, nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Mungkin itu mungkin kalau dari apa yang saya sampaikan ini kok ada kesalahan, mungkin yang kurang saya pahami atau mungkin tidak saya sengaja, karena ini juga waktunya juga sudah malam, jadi mungkin kok ngantuk gitu ya, maka bisa di komen di bawah sini. Aku seharusnya sama kok istaula itu bukan mabni fathah atau apa gitu ya. Kemudian harusnya fa'il itu enggak tadi mangko gitu, itu harusnya bukan naibul fa'il atau apa, bisa dikomentar di bawah. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ulang sekali lagi, ini bagi para santri yang sedang berada di kelas tahassus, mohon diperhatikan sekali lagi, saya akan menyampaikan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika ayyuhal akhu al-habibu bitakwiyati yakinika wa tahsinihi fa inal yakina idza tamakkana minal qalbi wa istawla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadatun wa inda dzalika yaqulu al-mukinu kama qala aliyu karamallahu wajhahu law kusifa al-ghita'u mazdatu yakinan. Alaika, wawnya adalah waw istinaf atau bayangan titik. Alaika susunan jar majrur, ala mudhof kayaknya mudhof ala huruf jar, alaika susunan jar majrur, ala huruf jar kayaknya majrur, ala yang mengejarkan ka yang dijarkan, ka hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ala, dan isim dhamir hukumnya mabni. Ayuha huruf nida, al-akhu i'rabnya mabni atas alamat rofa'nya karena menjadi munada nakirah maksudah, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Al-habibu i'rabnya dibaca rofa karena menjadi naat dari al-akhu, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Bi takwiyati susunan jar majrur, bi huruf jar takwiyati majrur. Takwiyati i'rabnya dibaca jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu bi, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad. Takwiyati yakini idofah, takwiyati mudhof, yakini mudhof ilaih. Yakini i'rabnya dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad. Yakini ka idofah, yakini mudhof, kanya mudhof ilaih. Ka hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Ya, ka hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dan isim dhamir hukumnya mabni. Wawunya adalah wawu ataf. Tahsini i'rabnya dibaca jar karena menjadi ma'tuf yang ikut ma'tuf alaih yang dibaca jar yaitu yakinika, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad. Tahsinihi sunan idofah, tahsini mudhof, hinya mudhof ilaihi, hukumnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dan isim dhamir hukumnya mabni. Wa innal yakina, inna adalah amil nawasih, amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna yakina i'rabnya dibaca nasab karena menjadi isimnya inna, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Idza tamakkana hukumnya mahal rofa karena menjadi khobarnya inna, berupa khobar ghairu mufrad, berupa jumlah fi'liyah. Idza adalah huruf syarat. Huruf syarat memiliki fi'il, yang pertama namanya fi'il syarat, yang kedua namanya jawab syarat. Tamakkana i'rabnya mabni fathah karena fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir fa mutaharrik dan wawu jamak. Minal qalbi, min dibaca minal karena min bertemu al. Minal qalbi sunan jar majrur, min huruf jar, al qalbi majrur. Al qalbi i'rabnya dibaca jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu min, tandanya dengan kasrah sebab isim mufrad. Wa istaula adalah fi'il madhi mabni fathah
tanah fi'il madhi tidak bertemu dengan amil nasab dan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jamak. Alaihi susunan jar majrur ala huruf jar hi-nya majrur. Hi hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ala, dan isim dhamir hukumnya mabni. Soro i'rabnya dibaca nasab karena i'rabnya mabni fathah karena fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jamak. Al-ghaibu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya soro, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Ka'anna adalah saudaranya inna, amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Hu hukumnya mahal nasab karena menjadi isimnya ka'anna dan isim dhamir hukumnya mabni. Syahadatun i'rabnya dibaca rafa karena menjadi khobarnya ka'anna, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Semua isi ya. Wa inda dzalika, inda adalah dzaraf mansubatul asma. Dzalika mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Inda dzalika idhofah, inda mudhaf, dzalika mudhaf ilaih. Dzalika i'rabnya mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih dan isim isyarah hukumnya mabni. Yaqulu i'rabnya dibaca rafa karena fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, tandanya dengan dhamma sebab fi'il mudhari sahih akhir. Al-mukinu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya yaqulu, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Kama susunan jar majrur, ka huruf jar, ma-nya majrur, ma hukumnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar yaitu ka, dan isim mausul hukumnya mabni. Qala fi'il madhi mabni fathah karena fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik dan wawu jamak. Aliyu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya qala, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Karoma adalah fi'il madhi mabni fathah karena fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik dan wawu jamak. Awahu i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya karoma, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Wajah i'rabnya dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Hu mabni hukumnya mabni jar karena menjadi mudhaf ilaih, mudhafnya lafadz wajah, dan isim dhamir hukumnya mabni. Lau huruf syarat kusyifa, kusyifa adalah kasafa karena fi'il madhi maka dhamma wal wa kusira maka qabla akhir menjadi kusyifa. Kusyifa hukumnya mabni fathah karena fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik dan wawu jamak. Al-ghita'u i'rabnya dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya naibul fa'il dari kusyifa, tandanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Ma huruf nafi, masdatu zat itu adalah fi'il madhi mabni sukun karena fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir mutaharrik yaitu tu. Yakinan i'rabnya dibaca nasab karena menjadi tanwin, tandanya dengan fathah sebab isim mufrad. Dan seperti itu. Jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ketika pelajaran kitab pelajaran Qiraatul Kutub ya. Mungkin itu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kalau ada kekurangan atau kurang pas dalam apa yang saya sampaikan bisa komentar di bawah. Ini karena sudah malam, ini ngantuk ya. Mungkin itu aja, jangan lupa di like kalau mungkin ini bermanfaat dan dislike kalau mungkin ini kurang bermanfaat. Dari saya juga sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran inna mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.